Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhendrik di Midang Ngopi, program spesial edisi Ramadan. Malam hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial di bulan suci yang penuh berkah ini. Ya, salah satu institusi pemerintah daerah sudah mengunjungi studio Karta Ayu TV. Oke, kita lanjut sapa saja. Siapakah beliau? Saya ucapkan selamat datang Pak Kadis. Kalau boleh tahu sebelum kita ngobrol-ngobrol, siapa ini namanya Pak Kadis ini? Oh ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wahyu Ariwijaya. Wahyu Ariwijaya, Ya, oke. Dan sebagai PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ke PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Oke. Kalau yang ada di sampingnya boleh dikenalkan, Pak? Izin Pak Kadis. Nama saya Indi Wahyandi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Teman-teman semua masyarakat Indramayu, malam hari ini kita akan ngobrol seputar lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu. Oke Pak Kadis, saya lanjut saja. Ngobrolin persoalan Dinas Lingkungan Hidup. Ini tugas besar yang diberikan oleh konstitusi kita terkait tentang pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Indramayu. Atau minimal Dinas Lingkungan Hidup itu seputar kerjanya wilayah apa ini Pak Kadis? Ya, jadi karena Dinas Lingkungan Hidup ini kita melaksanakan tugas-tugas dari Bupati Indramayu dalam bidang lingkungan hidup, dan juga di dalamnya juga ada terkait dengan pelayanan atau penanganan sampah. Oke. Iya, jadi ada dua sisi ya yang kita laksanakan di Dinas Lingkungan Hidup itu. Berarti persoalan lingkungan hidup yang di dalamnya juga ada persoalan sampah. Ya, kalau boleh tahu ini Pak Kadis, Indramayu ini per hari ini produksi sampah per harinya itu kurang lebih di angka berapa ton itu yang sudah dikelola oleh Dinas LH yang ditampung di TPA itu Pak Kadis? Ya, kalau per hari itu kurang lebih bisa mencapai 400 ton ya. 400 ton. Kurang lebih ya antara itu. Tapi itu untuk pembuangan akhirnya di wilayahnya kalau boleh tahu di mana saja itu? Dari 31 kecamatan ini kan sangat luas sekali ya. Iya, betul. Tempat akhirnya itu ada di lokasi mana saja Kalau di Indramayu itu kita ada 2 TPA ya yang sudah berjalan, itu di TPA Pecuk di Sindang dan TPA Kertabinangun di Kadanghaur. Berarti dari 31 kecamatan itu pembuangan akhirnya itu ada di Pecuk sama di Kertawinangun yang ada di Kadanghaur. Ya. Yang setiap hari mengelola tadi ada 400 ton sampah. Iya. Itu sebenarnya kalau berdasarkan data produksi sampah daripada rumah masyarakat itu berapa ton sebenarnya? Kalau idealnya itu bisa nampung nggak 2 TPA itu? Sebenarnya lebih ya dari 1.000 ton. 1.000 ton yang bisa tercover? Ya. Timbunan sampah. Timbunan sampah. Oh, maksudnya timbunan sampah itu saya kurang paham itu Pak? Jadi emang sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat rumah tangga itu. Hanya saja memang baru bisa terlayani kita kurang lebih 60% dari timbunan sampah yang ada se-Kabupaten Indramayu. Kalau 2 pembuangan akhir sampah itu ada 2, idealnya kalau kita melihat Indramayu itu berapa? Kalau kita kemudian berbicara idealnya dengan produksi sampah per hari hampir 1.000 ton, berarti idealnya itu berapa itu TPA yang kita butuhkan itu Pak Kadis? Oh ya, sebelumnya kita ini sudah mempunyai rencana induk pengelolaan sampah ya. Kebetulan sudah dituangkan di Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2024. Nah, di situ sudah mulai memberikan planning ke depan gitu. Emang kalau untuk TPA itu idealnya ada 4 titik gitu tuh. Yang sekarang ini kan 2 ya. Pecuk sama Kertawinangun. Ya, ke depan kita digantar dan 1 titik lagi di sekitar Karangampel. Berdasarkan rencana induk pengelolaan sampah. Berarti ke depan kita merencanakan 4 ya berarti ya? 4 TPA untuk melayani sampah yang diproduksi oleh masyarakat kurang lebih 1.000-an ton itu berarti dibagi di 4 TPA tadi ya? Iya.
Kalau boleh tahu Pak Kadis, untuk armada yang disediakan oleh Dinas LH ini untuk mengcover semua sampah yang diproduksi oleh masyarakat ada berapa unit? Kita itu armada itu ada dump truck, amrol ya, itu kurang lebih ada sekitar 58 lah ya. 58. Itu se-kabupaten itu tuh. Ya, emang sangat kurang sekali kalau dihitung. Karena juga itu hanya bisa melayani di titik-titik TPS yang ada. Karena TPS ini terus terang belum semua desa memiliki TPS gitu. Jadi memang sesuai dengan titik TPS yang kita lakukan pelayanan pengangkutan untuk diangkut ke TPA. Berarti ada 50-an armada yang khusus melayani pengangkutan sampah yang ada di kabupaten kita. Ya. Nah, Pak Kadis, kalau saya boleh tahu ini, ada sampah, ada limbah. Ya. Ini kalau saya orang awam ini sama dikategorikan sampah, apakah dua istilah ini dua hal yang berbeda, Pak Kadis? Ya, sebenarnya limbah itu kan bisa dari mana saja ya. Salah satunya dari sampah juga bisa saja gitu ya, bau gitu kan, ataupun mungkin air dari sampah itu ya mengalir. Tapi sampai itu juga ada juga yang namanya limbah-limbah dari industri. Ya, pabrik ya. Itu juga memang satu bagian juga tugas dari Dinas LH untuk melakukan dari mulai awal izin usaha dari suatu pabrik atau perusahaan itu kan harus memenuhi standar izin lingkungan seperti AMDAL-nya, UPL atau lain sebagainya gitu. Nah, itu sudah mulai gitu tuh. Nanti setelah itu ya kita lakukan pemantauan, pengendalian dan sebagainya. Oh, berarti pemerintah daerah melalui Dinas LH itu ketika ada orang atau korporasi yang berinvestasi ke Indramayu akan dilacak dulu atau di pemenuhan standar atau prasyaratnya dari izin lingkungan meliputi AMDAL, pengawasan dan lain sebagainya. Berarti itu kewenangan LH bukan hanya persoalan sektor persampahan saja ya? Iya, betul. Tetapi ada pengawasan juga yang dilakukan oleh LH. Iya, betul. Jadi memang kalau tidak memenuhi standar kelayakan untuk izin lingkungan, ya tidak bisa dikeluarkan izin operasional gitu. Oh, termasuk. Jadi salah satu perizinan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Termasuk nggak itu perusahaan yang bergerak di sektor properti itu, kayak ada perumahan dan lain sebagainya, masuk nggak dalam kawasan itu maksudnya? Semuanya masuk. Oh, semuanya masuk. Berarti sektor usaha apapun itu ada prasyaratnya harus ada izin lingkungannya. Ya, ada tingkatannya kan. Ada yang skala besar AMDAL, ada yang skala menengah seperti UKL, UPL, dan yang kecil itu biasanya SPPL. Jadi emang tidak dipukul rata AMDAL semua, tergantung skalanya. Skalanya. Ya. Berarti yang menentukan itu adalah skala besar kecilnya dari suatu usaha itu. Oke, terima kasih Pak Kadis. Ya, saya pengen lanjut ini ke Pak Kabid. Barangkali Pak Kabid ini kan orang yang lebih paham. Oke, selamat datang Pak Kabid. Boleh tahu, saya pengen tahu tadi siapa namanya Pak Kabid? Endi Wahyadi. Pak Endi. Sudah berapa tahun ini di posisi kepala bidang ini? Saya kerja di Dinas Lingkungan Hidup itu dulu sebelum jadi kepala bidang, saya jadi kepala UPTD pengelolaan sampah di TPA kurang lebih 5 tahun, Mas. Di TPA mana? TPA Pecuk. TPA Pecuk dan TPA Kertawinangun itu satu kepala UPTD. Oh, berarti satu UPTD itu membidangi dua TPA. Dua TPA. Berarti sudah khatam juga ketika saya ngobrolin sampah ini. Nah, jadi kepala bidang itu sekitar 1,5 tahun. Oh, jadi kabinnya berarti. Nah, saya pengen tanya dulu Pak ini. Berdasarkan data itu produksi sampah Indramayu itu sebenarnya konkretnya di angka berapa kira-kira Pak? Menurut perhitungan rencana induk sistem pengelolaan sampah, masyarakat itu menghasilkan sampah 0,58 kilogram. 0,58 dikali jumlah penduduk Indramayu 1,9 juta. 1,9 juta. Sehingga kalau dikalkulasi itu sekitar 1.148 ton per hari. Per hari. Itu timbulan sampah ya. Nah, kemudian Dinas Lingkungan Hidup baru bisa menangani pengangkutan dan pengelolaan sampah itu sekitar 60% lebih. ya. Iya, berarti sekitar di angka 400 sampai dengan 500 ton. 500 ton per hari. Iya. Berarti 500 ton ini kan belum tertangani ini Pak. Betul.
Nah, kita ngobrol yang nggak tertangani dulu ini. Ya. Pak. Nah, ketika kita ngobrol ada potensi 40-50% sampah produksi masyarakat Indramayu, ya sekitar 500 tonan ini yang belum tertangani oleh Dinas LH, itu skema kedepannya bakal digimanakan itu, Pak? Nah, Apakah cukup dibuang ke saluran irigasi saja, ataukah di kemana? jadi rencana pemerintah daerah ini kan terkait dengan masalah sampah yang tidak terangkut ini memang banyak faktornya juga ya Pak. Yang pertama kurangnya sarana Pak, armada kita kurang. Kemudian jumlah sumber daya manusianya Pak, kita baru memiliki 453 outsourcing yang dibagi 6 UPTD kebersihan. UPTD Indramayu, Karangampel, Jatibarang, Kandangaur, Losarang, dan Hargolis, Pak. Hargolis. Nah, sampah-sampah yang tidak terangkut ini tentunya sebagian ada yang masuk ke bank sampah. Oh, ada bank sampah? Ada, bank sampah dan TPS 3R. Kita juga punya fasilitator yang selalu mengontrol tiap per 1 minggu atau 1 minggu 2 kali gitu, mengontrol TPS 3R dan bank sampah. Nah, saya menarik ini, ada 3 istilah. Satu, bank sampah. Ya. Itu bank sampah dikelola oleh Pemda atau dikelola oleh swasta atau kelompok masyarakat ini? Nah, bank sampah ini biasanya dikelola oleh KSM, kelompok swadaya masyarakat. Memang sekarang ini banyak seperti ibu-ibu Bayangkara juga, ibu Dari Bayangkari Polri ya, berarti ya? dari Polri Bayangkari. itu dia ingin mendirikan bank sampah, yang tentunya kemarin sudah koordinasi dengan kita, persyaratan-persyaratan untuk mendirikan bank sampah itu apa saja. Harus ada SK, kemudian SK cukup dari kecamatan ya Mas. Oh, dari camat berarti? Ya, kemudian struktur organisasi, ketuanya siapa, bendaharanya siapa gitu, itu harus ada. Karena untuk barangkali nanti kedepannya akan ada bantuan dari provinsi itu bisa dipertanggungjawabkan Mas. Oke. Gitu. Di Indramayu untuk pengelolaan sampah yang dikelola oleh bank sampah itu ada berapa kelompok atau komunitas masyarakat selain Bayangkari itu? Ya, TPS 3R itu jumlahnya 19 ya, Pi. 19 TPS 3R, bank sampah itu sekitar 12 bank sampah. Yang tentunya ada beberapa yang jalan dan tidak jalan, Mas. Ya. Dikarenakan kendalanya ya klasik operasional tadi. Operasional. Karena yang mengelola KSM sih. Kalau tadi TPS 3R itu Iya. apa itu maksudnya, Pak? TPS 3R itu reduce, reuse, recycle. Jadi dia menerima sampah dari skala tingkat kecamatan, masuk ke situ, kemudian diolah. Organik dijadikan pupuk. Anorganiknya? Ya, anorganiknya, yang plastik-plastiknya bisa dipilah, mungkin dijual kembali, dimanfaatkan. Ya, di recycle. Ya, dijadikan seperti misalkan paving block atau apa namanya untuk plakat gitu. Plakat. Ya. Katanya ada juga hasil daripada turunan produksi daripada sampah itu bisa dijadikan sebagai aspal katanya. Ya, itu apa namanya mungkin di Indramayu belum ya? Belum ya. Ya. Tapi di Indramayu produk turunan daripada sampah itu yang sudah dilakukan oleh bank sampah atau TPS TPS 3R. T3R itu apa produk turunan yang sudah diproduksi oleh kelompok itu? Kalau untuk di Bank Sampah Wiralodra itu pembuatan briket. Oh, briket. Plakat untuk cenderamata apa namanya? Semacam kayak cenderamata Ya, gitu. kayak cenderamata plakat. Jadi lah ya. plakat jadi plastik dipanaskan, kemudian dipres. Dipres. Nah, untuk Bank Sampah Wiralodra ini pendampingan Pertamina. Oh, pendampingannya langsung dari Betul, Pertamina. dari Pertamina. Nah, ngobrol-ngobrol tadi ada tim fasilitator. Nah, Iya. itu tim fasilitator itu dari Dinas LH atau dari kelompok masyarakat? Ini saya banyak hal Dari yang Dinas baru LH. tahu ini. Dari Dinas LH. Dari Dinas LH. Iya. Oh, barangkali tim fasilitator itu apa namanya mengajak kelompok masyarakat untuk terlibat. Oh, ternyata dari Dinas LH. Ya, Tapi berapa orang itu Pak Kadis kalau boleh tahu? 9 orang. 9 orang sih. 9 orang Memang untuk Itu untuk 31 kecamatan. Iya. 31 Iya. kecamatan.
Itu untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah juga, Mas. Sebetulnya tidak hanya fokus ke TPS 3R saja, melainkan untuk penguatan peran aktif masyarakat juga. Fasilitator itu selalu memberi edukasi dan pengetahuan untuk bagaimana cara mengelola sampah yang baik gitu. Oh, berarti fasilitator itu ditugaskan lebih pada edukasi dan membangun kesadaran masyarakat ya. Iya. Oke, Pak Kabid, ini apa namanya, baru ada 50-an armada pengangkut sampah dan baru ada 2 TPA hanya bisa menangani 40 sampai 60 produksi sampah kita. Berarti kan idealnya 4 TPA dan pekerja outsourcingnya tadi berapa? 453. 463, berarti kurang setengahnya lagi ya untuk mengcover semua produksi sampah yang ada di Indramayu. Kalau boleh tahu, untuk kita mencapai taraf ideal itu sekarang anggaran yang dikelola oleh Dinas LH itu berapa miliar itu dari APBD, Pak? Untuk operasional pelayanan sampah itu kurang lebih ya kita mencapai 30 miliar lebih ya. 30 miliaran ya. Itu untuk biaya operasional tadi, tenaga outsourcing, Bahan bakar, BBM. Berarti 30 miliar. Berarti kan kerangka idealnya kan kalau hari ini bisa mengangkut 50%-an daripada produksi sampah di Indramayu, berarti kebutuhan ideal anggaran itu kan berarti di angka 60 miliaran ya. Ya kurang lebih segitu. Karena juga menghitung juga terkait dengan tadi pemeliharaan armada dan juga belum termasuk juga dan karena nggak ada liburnya sampah, Mas. Sabtu Minggu itu terus berangkat. Sabtu Minggu terus berangkat? Iya, nggak ada libur. Outsourcing, supir, untuk operasional TPA pun itu terus. Lebaran pun itu berangkat. Oke. Tapi ada nggak pelibatan swasta untuk ikut serta menangani sampah yang ada di kabupaten kita ini? Per hari ini? Swasta ada, yaitu kayak misalkan CSR dari Politama. Oh, Politama. Nah, Politama itu sekarang sedang melakukan kegiatan sampah organik dijadikan bahan bakar gas. Biogas berarti? Biogas, biodegester namanya. Biodegester. Ya. Jadi sekarang ada di Cimanuk. Di Cimanuk apa? Taman Cimanuk. Taman Cimanuk. Jadi Politama ini mempunyai solusi untuk bagaimana caranya agar sampah-sampah para pedagang yang organik itu tidak dibuang ke TPA, melainkan langsung dikelola di tempat itu. Maka diberikanlah biodigester untuk dikelola menjadi gas, dan gasnya ini untuk para penjual tadi, Mas, dialirkan ke para penjual tadi, yang bisa ada dimasak. di sekitar kuliner Cimanuk. Betul. Sekarang sudah berjalan? Sekarang sudah berjalan, cuman kemarin itu ada kendala pengelolanya, Mas. Pengelola ini minta sapras pengangkutan sampah organiknya. Ya tentu kita juga dengan Pak Kadis akan berusaha untuk memberikan sarananya, Mas. Cuman berarti yang diolah adalah sampah organiknya, anorganiknya tidak? Anorganik, kalau anorganik ini kan kebanyakan kayak plastik-plastiknya, Mas ya. Itu bisa diolah juga. Cuman kalau untuk biodigester hanya untuk sampah organik. Berarti kan sebelum itu jadi biodigester itu kan berarti ada pemilihan sampah. Betul. Nah itu pasti ada lokasinya dong. Nah apakah dipilih di Cimanuk atau di luar itu? Dipilih di Cimanuk. Dipilih Cimanuk. Artinya yang yang organik langsung dijadikan biodigester, yang anorganik langsung diangkut di TPA. Iya. Karena kebanyakan kalau sampah-sampah makanan itu ketika dimakan di situ, sisa-sisa daripada makanan itu kan masuk ke organik, Mas. Biasanya kalau plastik itu untuk bungkus kan, biasanya dibawa pulang. Jadi sampah bekas makanan, kemudian dedaunan gitu, kemudian dicampur dengan kotoran sapi, kemudian dimasukkan ke dalam biodigester, diendapkan beberapa hari itu akan muncul gas, gas metan. Ya namanya gas metan ya. Berarti di Cimanuk sekarang lagi dalam proses berjalan. Itu CSR Politama, Pak Kadis. Ya dari Politama. Betul. Artinya kalau Politama Politama kan BUMN ya? BUMN ya.
Ya kalau Politama itu, andai kata kalau satu BUMN yang beroperasi di Indramayu bikin satu tempat pengelolaan sampah di satu titik, kalau semuanya berkontribusi untuk pengelolaan Bagus sampah, sekali, kayaknya Mas. luar biasa Iya. ya. Ya, Habis organik. Kan di operasionalnya ini. Iya. ini operasional kan? Karena kan tidak mungkin semua pengelolaan sampah itu di cover sama pagu yang ada di Dinas LH. Kayaknya nggak bakal kuat itu anggaran. Karena jumlah sampah akumulasi total itu yang paling terbanyak organik, Mas. 60%, Pak. Oh, 60% itu organik itu. Memang organik ini kan sampah yang menyebabkan bau, kemudian menyebabkan ketika kena air hujan menyebabkan menjadikan air lindi gitu. Kalau sampah plastik kan kering kan, dia bersih gitu. Nah, sampah plastik ini bisa dikelola. Kalau untuk botol aqua tentu bisa dijual kembali kan, dimanfaatkan kembali. Nah, kalau untuk sampah-sampah plastik, kedepannya kita akan ubah menjadi RDF, Pak Kadis ya? Iya, RDF. Apa itu Pak istilah itu? Saya kurang paham. RDF itu jadi bahan bakar untuk pencampur atau pengganti batu bara. Oh, oke Pak Kabid. Tadi kan kita berbicara sampah dari hulunya ya, Iya. dari hulunya dari kelompok masyarakat dibuang lalu kemudian diangkut oleh Dinas LH, lalu kemudian dipilih ada di kelompok masyarakat ada bank sampah, ada TPS 3R tadi ya, 3R lalu kemudian kita pasti berujung pada TPA ya. Katanya di TPA itu ada peraturan bukan hanya tempat pembuangan akhir sampah saja, tetapi ada pengelolaannya. Betul. Ya, nah kalau saya boleh tahu dari 2 TPA yang dikelola oleh Pemda melalui Dinas LH, ini pengelolaan akhir sampahnya di Pecuk sama di Kertawinangun itu sistem pengelolaannya seperti apa itu? Kompos. Kompos. Untuk organik dijadikan kompos. Nah, kalau untuk pengelolaan sampah-sampah plastik memang di kita belum ya, Mas ya. Belum. Jadi baru karena memang sampah ini yang paling banyak kan organik nih. Jadi di TPA ini ada sistem pengelolaan kompos, serbuk seperti itu, kompos kering ya. Jadi kalau misalkan Mas butuh untuk tanaman, mangga gratis Di TPA Pecuk. Pecuk. Ini kita sudah jadi bahan kemasan apa? sudah kita ada yang kita plastikin, kemudian kalau misal butuhnya banyak, mungkin bisa menggunakan karung. Jadi itu gratis Mas, tidak dipungut biaya untuk permohonan permintaan kompos, asal bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup, kemudian nanti kita teruskan ke Kepala UPTD Pengelolaan Sampah, silakan butuhnya berapa karung gitu, mangga bisa diambil di sana. Tapi baru hanya pengelolaan di kompos atau artinya sampah-sampah organik ya? Iya. Ya sebetulnya mah TPA itu yang masuk ke TPA itu seharusnya residu Mas. Sampah-sampah yang sudah dikelola di TPS 3R, sisanya itu dibuang ke TPA. Cuman mungkin karena terlalu banyaknya sampah dan kurangnya TPS 3R, jadi sampah ini masih sistem kumpul angkut buang. Berapa persennya hanya masuk ke TPS 3R. Iya. Dan nanti insya Allah Pak Kadis, tahun ini kan kita akan mendapat bantuan pembangunan TPST. TPST, di mana itu lokasinya? Di sebelum TPA Pecuk. Oh, satu jalan. Nah, itu luas lahannya 1,3 hektar. Itu kita mendapat bantuan 116 miliar. Dari kementerian? Dari Kementerian PU. Oh, dari Kementerian PU. Iya, yang nanti akan melaksanakannya BPPW, Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah. Nah, ini tinggal tanggal 27 ya Pak Kadis, penandatanganan kontrak. Kita hanya penerima manfaat, Mas. Oh, penerima manfaatnya. Nah, proses untuk mendapatkan bantuan tersebut memang tidak mudah, banyak persyaratannya. Dan Indramayu tidak termasuk TPA yang ditutup, Pak. Akan ditutup ya. Dari 306 TPA Indonesia, hanya beberapa TPA yang tidak ditutup. Salah satunya Indramayu, karena sudah menggunakan sistem control and fill. Yang lainnya masih open dumping, Mas. Oh. Itu. Luar biasa berarti ini ya. Iya. Berarti sebentar lagi Indramayu punya TPST. Apa itu kepanjangannya TPSP itu? Tempat pengelolaan sampah terpadu. Jadi nanti sampah yang masuk ke TPST ini akan dikelola menjadi RDF. RDF ini nanti
kapasitas TPST ini 300 ton per hari 300 yang ton. akan dikelola. Nah nanti ketika sampah 300 ton ini dikelola, maka akan menjadi RDF sekitar 40 sampai dengan 50%. Berarti sekitar 100 ton ya yang 100 akan ton. menjadi RDF. Nah RDF ini nanti akan kita jual ke off-taker, yaitu Indosemen. Insya Allah Indosemen, karena bisa menjadi bahan bakar pencampur batu bara atau pengganti batu bara. Artinya ya berarti bukan hanya Indosemen dong. Bisa. Kalau persoalan batu bara kan PLTU juga betul. siap. Iya, Ya. betul. Artinya kalau produksi dari pengelolaan sampah dari 430 ya, 300 ton itu Iya. bisa di angka 100 ton, itu kayaknya cukup juga untuk mengcover kebutuhan PLTU kayaknya. Iya. 100 ton. 100 ton per hari itu. 100 ton per hari. Per hari. Ya artinya kalau TPA kita per hari ini Pecuk 200, di Kertawinangun 200 tambah TPST 300 ton, berarti jumlah pembuangan akhir sampah kita dari berapa? Dari 400 bisa naik 700 ton per hari. Enggak, bukan seperti itu, Mas. Jadi sampah yang masuk ke TPA selama ini langsung masuk ke TPST dulu. Oh, masuk ke Iya. TPST. Nah, nanti setelah diolah menjadi RDF, ini ada residu. Residu itu adalah sampah yang tidak bisa diolah, seperti pampers, sisa-sisa itu susah diolah kan. Itu baru dibuang ke TPA. Jadi nanti sampah yang masuk ke TPA ini tidak 300 ton lagi. Berkurang. Berkurang artinya Bahkan ya. berkurang bisa 50%-nya. Sehingga beban TPA ini menjadi berkurang. Karena rencananya Kementerian Lingkungan Hidup itu tahun 2030 itu sudah tidak boleh membangun TPA, Mas. 2000? Iya. 2030 tidak boleh membangun. TPA. Karena ya TPA perluasan lagi. nggak boleh. Oh, nggak Apalagi membangun TPA yang baru ya. Nah, diubah menjadi TPST. Semua sampah yang masuk itu dikelola, bukan TPA lagi. Berarti TPA yang ditutup itu salah satunya tidak punya pengelolaan berarti ya. Masih open dumping. Jadi open dumping itu ya hanya lahan dibuang sampah. Di bawahnya tidak diberikan instalasi untuk air lindinya gitu, tidak ditutup dengan geomembran. Karena pembangunan zona sampah itu kan, Mas, ini benar-benar harus ketika sampah dibuang ke situ tidak mencemari tanah, Mas. Sehingga harus dilapisi oleh geotekstil dan geomembran. Jadi dihampar gitu. Misalkan tanahnya 2 hektar nih, dibikin tanggulan, kemudian dikasih geomembran, geotekstil, baru batu blondos. Nah, di dalamnya dikasih paralon ukuran 12 in untuk pembuangan air ke kolam lindi. Oh, Nah, berarti jadi ya lingkungan sekitar TPA itu tidak tercemari. betul. Apalagi di sebelahnya ini kan Lahan pertanian. persawahan. Nah, ketika tidak dikasih geomembran, sampah sudah menumpuk banyak, terus hujan, ini kan mencemari tanah. Mencemari tanah. Nah, kalau sifatnya tanah ini kan meresap, bisa kemana-mana gitu. Iya. Nah, makanya alhamdulillah Indramayu itu sudah termasuk sistem kontrol landfill. Kalau bangunan sanitary landfill ya, cuman pelaksanaannya baru kontrol landfill. Jadi kontrol landfill itu bangunan TPA-nya sudah memenuhi syarat, ketika sudah 1 meter ketinggian sampah dihampar, diuruk dengan tanah merah, Mas. Diuruk dengan tanah merah semua. Baru ditimbun sampah lagi. Oh, mekanisme seperti itu. Iya. Ketika kita sudah numpuk, uruk lagi Pak dengan Tanah merah semua, lagi. ditimpa sampah lagi. Kalau sudah penuh, kan pasti penuh nih karena terus disuplai terus kan? Ya, kalau yang dulu itu kita di TPA Pecuk sudah 4 zona, Mas. Zona 1 sudah penuh, dibikin lagi zona 2. Zona 2 sudah penuh, zona 3. Nah, sekarang yang terakhir zona 4 yang sedang diisi sampah sekarang ini. Nah, yang mudah-mudahan nanti TPST jadi berkurang sampah yang masuk ke sana. Kita ngobrol persoalan edukasi nih Pak Kabid. Selama ini Dinas Ela pernah nggak melakukan edukasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat? Karena kan tentunya sampah limbah atau limbah yang diproduksi oleh kelompok masyarakat kan tidak semuanya terangkut oleh Dinas LH. Tentunya ini ada
membangun satu kesadaran kelompok masyarakat agar minimal produksi sampah rumah tangganya dikelola sendiri. Nah, Ya. upaya-upaya edukasi selama ini apa yang sudah dilakukan LH? Ada fasilitator tadi. Oh, termasuknya bisa fasilitator ya? Iya. Saya nambahkan Ya. ya. Jadi sebenarnya kita mengacu kepada rencana induk pengelolaan sampah yang sudah kita punya ini, sebenarnya skema pengelolaan sampah itu kita melihat dari hulu sampai hilir. Kalau tadi kan kita bicara terkait dengan hilirnya saja ya, Hilir. TPA. Jadi berdasarkan RIPS ya, rencana induk pengelolaan sampah ini, nah di situ diharapkan ada proses pengelolaan dari hulu ya, dari tingkat rumah tangga. Ya, di situ nanti diharapkan ada pemilahan sampah dari rumah tangga itu yang nantinya akan ada bank sampah tadi itu dan juga lain sebagainya. Dan juga kita juga akan melibatkan dari jajaran pemerintah desa, kecamatan untuk berperan aktif gitu. Jadi dari rumah tangga, terus juga masyarakat dan juga desa dan kecamatan. Kita juga sudah memberikan surat edaran ya. Iya. Hanya ini kita akan perkuat lagi dalam peraturan daerah. Perda Memang berarti ya? perda kita masih 2018 ya. Iya. Masih belum mengakomodir itu. Nah, diharapkan nanti di perda ini ada penguatan dari sisi tadi peran serta masyarakatnya, terus kewenangan desanya berjalan. Karena begini, kalau bicara dari rumah tangga sampai TPS ini kita harapkan karena ini masih kewenangan desa, desa itu bisa berperan. Nanti kita akan dorong desa untuk menjalankan sistem pengelolaan sampah di tingkat desa. Jadi dari mulai dari pemilahan dari awal, terus dari pelayanan pengangkutan sampah dari rumah-rumah penduduk gitu kan, dan juga desa diharapkan memiliki perdes terkait pengelolaan sampah. Nah, sehingga satu pemerintah desa memberikan pelayanan ya untuk pengangkutan ya, dan juga menyiapkan sarana pendukungnya juga kan, seperti misalkan keranjang sampah di tiap rumah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi buang sampah itu sambil berangkat ngantar anak sekolah lempar ke pinggir sungai atau ke TPS-nya asal lempar, masuknya nggak masuk ke dalam baknya malah ke sekitarnya. Sehingga kalau sudah diambil oleh petugas yang ada di desa ya, itu lebih rapi, dibawa ke tempat mungkin TPS yang kita harapkan juga nanti ada TPS 3R itu. Ya, satu itu bisa lebih rapi dan tidak kececer kemana-mana, dan juga kita bisa melibatkan juga unsur masyarakat yang akan membantu desa. Ya tadi, misalkan di situ ada kelompok masyarakat ataupun mungkin ada ya di desa itu kan kita ada Karang Tarunanya, ya bisa kita libatkan juga memberdayakan itu. Dan kalau desa sudah menetapkan perdes juga, desa berhak untuk melakukan mungkin pungutan ya ke masyarakat gitu, masyarakat ya. Artinya ada pelayanan yang diberikan, mungkin ada Sumbangsi masyarakat. retribusi dah tingkat desa itu. Itu juga. Jadi sehingga kalau itu sudah berjalan siklus, nah ini diharapkan bisa mengurangi tingkat tadi sampah yang terlalu menumpuk di tingkat TPS. Tadi kan tadi ada pemilahan, ada bank sampah, dan TPS-nya juga kita arahkan nanti TPS 3R. Nah, TPS 3R juga kan nanti kan dipilah lagi. Ya, ada yang dipilah dari organik menjadi kompos gitu kan. Yang anorganik ya tadi bisa misalkan plastik tadi diproduksi untuk plakat, untuk apa namanya, nah coupling block juga bisa, kan sekarang sudah ada teknologi. Banyak lah Pak Nah, produk turunannya Pak ya. nah, itu bisa semua ya pelaku usaha bisa ikut terlibat. Nah, sehingga ketika ini berjalan, nah sisa residu atau sisa sampah yang tidak terkelola ini jumlahnya juga bisa ditekan. Ya, yang ada di TPS ini hanya sisa saja, sehingga yang akan dibawa ke TPA juga tidak sebesar seperti sekarang. Gitu. Tapi itu sifatnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu baru bersifat surat edaran ya. Secara pandangan hukum kan tidak terlalu. Kita akan perkuat nanti di Perda. Perda. Ya. Jadi memang di rencana induk ini direkomendasikan ada penguatan di dalam Perda. Jadi nanti juga ada semacam insentif dan disinsentif lah dalam Perda itu. Jadi bisa mengikat gitu tuh. Ya. Bisa mengikat. Dan juga memang itu kita benar-benar masyarakat semuanya itu akan terlibat. akan terlibat. Iya.
Asalnya kan kalau kita ngobrolin sampah kan biaya operasionalnya cukup besar ini, artinya kalau ditanggung oleh pemerintah daerah dengan pagu anggaran per sekarang itu 30 miliar, kayaknya ini tidak bisa mengcover seluruh Indramayu. Artinya perlu pelibatan daripada pemerintah desa. Ini rasionya itu berapa, kebutuhan anggarannya berapa juta atau berapa puluh juta untuk mengcover, andai kata satu desa itu penduduknya berjumlah 5.000 gitu. Ya. Ini bisa nggak dihitung secara matematika? Kalau jumlah penduduknya di angka 5.000, maka anggaran operasional sampahnya dari satu desa itu sekian. Itu bisa diperkirakan gitu, Pak? Bisa saja dihitung ya. Ya karena kan untuk jumlah tenaga kerja pasti harus dibayar. Nanti kan desa ini kan bukan hanya dari warganya saja kan, juga tadi ya hasil pengolahannya kan bisa dijual. Iya. Ya tadi misalkan tadi bank sampah kan bisa dijual produknya kepada mungkin ya pelaku usaha ataupun juga ketika kompos kan bisa dimanfaatkan untuk kelompok tani dan sebagainya. Artinya ada nilai ekonomis nih. Nah ini yang memang kita harapkan itu bisa berjalan gitu tuh. Nah kenapa bisa meringankan beban pemerintah daerah khususnya? Ya karena nanti kita akan melihat tadi timbunan sampahnya akan lebih sedikit yang akan kita angkut. Jadi misalkan ya bayangkan saja saat ini kita bisa gambarkan di TPS ini ketika hari ini diangkut besok tuh numpuk lagi menggunung, kan seperti itu. Nah, ketika emang sudah dilakukan pengolahan di tingkat hulu, ini TPS juga diharapkan mungkin nggak akan seperti sekarang gitu, mungkin hanya sepertiga ataupun mungkin nggak sampai kan. Nah ini kan yang jadi masalah ini di TPS ini Pak ya, banyak keluhan masyarakat, jadwal pengangkutan sampah ini dilakukannya itu per hari, sehari 2 kali, atau seminggu berapa kali, karena yang jadi persoalan itu ketika sampah yang kemudian sudah dikumpulkan di TPS, ini mengendap di situ, kadang tidak diambil-ambil ini sama LH. Sebenarnya jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA itu berapa kali sehari atau berapa minggu sekali itu? Ya menjalannya tiap hari ya. Tiap hari. Oh harusnya setiap hari ya? Setiap hari itu Jadi, diangkut seharusnya. Ada juga yang di luar TPS itu namanya sampah liar. Itu yang sampah jadi liar yang itu. sering kali masyarakat tidak mengetahui bahwa itu tumpukan sampah itu bukan pada tempatnya sampah liar gitu. Dan juga itu kita lakukan pelayanan ya selama memang ada laporan atau permintaan kepada LH. Oke Pak, kita ngobrolin seputar sampah ini. Katanya LH juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap limbah yang dikeluarkan oleh teman-teman pelaku usaha, dalam hal ini adalah industri. Ya. Ada nggak Pak industri yang kemudian ini kena punishment oleh teman-teman LH? Sudah ada sebenarnya. Ya, sudah ada secara datanya sudah ada. Sudah ada. Jadi memang ketika memang itu ada kejadian, kita itu kan memberikan ya langsung ngecek ke lokasi untuk ya memantau seberapa tingkat pencemarannya. Nah, nanti dari kami pemerintah daerah itu memberikan semacam rekomendasi untuk melakukan perbaikan lah sampai dengan waktu yang kita berikan, dan nanti kita ada teguran dan sebagainya sampai dengan nanti penutupan atau pencabutan izin. Karena butuh proper emas gitu. Kalau industri yang memang mengelola limbahnya baik itu nanti dia akan mendapat proper emas gitu. Tapi biasanya mereka langsung menindaklanjuti sih. Karena kan banyak tuh kelompok industri rumahan, skala UMKM, model seperti industri kerupuk, industri tahu, yang pembuangan limbahnya itu kepada saluran irigasi. Ya, kadang ini juga ya mengganggu kesehatan lingkungan juga ya. Lalu kemudian ada pelaku usaha penggilingan padi yang walaupun ini limbahnya polusi ya atau bising dan lain sebagainya, ini juga sedikit meresahkan. Tetapi kadang masyarakat mau mengadu ke siapa, ini yang menjadi sulitan masyarakat. Apalagi ada kelompok-kelompok model para pelaku pengembang kawasan properti, perumahan. Ini juga banyak kelompok masyarakat, karena saya juga dulu pernah belajar hukum lingkungan. Ya, katanya perumahan ini juga banyak kawasan limbahnya yang sampai hari ini pembuangannya nggak tahu kemana itu. Ya itu drainase ya biasanya. Ya. Biasanya kalau untuk perumahan itu kan sudah ada pengangkutnya Mas, yang dikoordinir oleh RT. Jadi RT atau RW nanti mengkoordinir warganya untuk membayar
tukang pengangkut sampah. Oh iya. Nah, nanti tukang gerobak ini mengangkut sampah di perumahan, kemudian dibuang ke landasan atau TPS. Itu kalau persoalan sampah. Kalau persoalan Limbah. air limbahnya itu. Seluruhnya. Jadi memang kalau izin usaha perumahan itu memang itu ada proses tadi terkait dengan memang izin lingkungan, dan juga ada proses juga tadi dari perumahan Kimrum ya, terkait dengan rekomendasi terkait dengan pembuangan dan lain sebagainya. Jadi memang ya kompleks lah yang harus ditempuh. Karena memang ketika perumahan itu akan diserahkan ke pemerintah, kita juga dilibatkan sih Mas. Dari Kimrum, kemudian Dishub, Pak. Kalau Dishub itu untuk PJU-nya. PJU-nya. Ya, Oke. kalau kita LH untuk tempat sampahnya, Mas. Nanti diwajibkan tiap rumah itu memiliki tempat sampah. Kalau bisa 2 gitu, organik dan non organik. Itu nanti kita ikut menilai gitu. Ketika perumahan tersebut akan diserahkan ke pemerintah daerah, itu dilibatkan, kita kontrol, cek bareng-bareng beberapa dinas gitu. Serah terima PSU. Sarana utilitas. Oke. Terima kasih Pak Kabid, Pak Kadis. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya pengen ada satu pernyataan statement yang kemudian ini tersampaikan kepada masyarakat. Apakah itu bentuknya himbauan ataukah itu bentuknya sebuah edukasi berkaitan tentang pengelolaan sampah dan limbah yang ini menjadi tupoksi daripada Dinas Lingkungan Hidup. Barangkali saya minta Pak Kadis dulu. Didekatkan aja Mas Anji. Ya, kami kata terakhir ya. Intinya sampah ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya, terutama masyarakat. Jadi marilah kita jaga kebersihan wilayah kita masing-masing, buanglah sampah pada tempatnya, tidak sembarangan tempat ya. Dan juga bisa juga sampah ini dimanfaatkan ya. Tadi pemilahan ya, bank sampah ini bisa dimanfaatkan untuk juga memberikan income bagi masyarakat juga. Jadi intinya marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dari sampah, karena tidak akan mungkin ketika masyarakat ya tidak peduli terkait dengan sampah, ini akan selesai semuanya permasalahan sampah ini. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Kadis. Barangkali ada tambahan dari Pak Kabid. Izin Pak. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup atas nama pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola sampah, kemudian memilah sampah organik dan non organik, karena kedepannya TPST yang akan dibangun ini membutuhkan sampah yang sudah terpilah Mas, sehingga mengurangi waktu dan beban sampah tersebut untuk dijadikan RDF. Jadi kami menghimbau agar masyarakat lebih bijak lagi, syukur-syukur bisa memilah sampah organik dan non-organik. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Kabid. Masyarakat Indramayu sesuai dengan visi besar dari pasangan Luki Hakim dan Pak Saifuddin yang hari ini sudah menginjak ke 3 minggu di bulan ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu. Dengan tagline-nya bebarengan beberes Dermayu, mungkin ini menjadi pintu masuk kita melakukan kerjasama gotong royong dalam rangka beberes Dermayu minimal dari hulunya dulu, yakni di sektor persampahan yang dihasilkan oleh rumah tangga kita, biar ini bisa menjadi kewajiban kita bersama sebagai masyarakat, sehingga beban TPA yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu, baik itu ada yang di Pecuk ataupun di Kertawinangun, tidak bertumpuk kemudian bisa membahayakan lingkungan. Tentunya ini harus dimulai daripada individu-individu yang ada di kelompok masyarakat kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.